Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan mengenai hasil kerja kami, yaitu next, pengukuran sudut dan sistem koordinat. Next. Berikut adalah anggota dari kelompok 6, yaitu Perkenalkan, nama saya Luki Setiawan, NPM 7. Saya Muhammad Samsul Ma'arif, NPM 8. Saya Maharani Putri Dewanti, NPM 9. Saya Safira Malia Putri, NPM 17. Saya Indra Yokanata, NPM 37. Saya Muhammad Nasrullah, NPM 39. Saya Sasakila Karidadisanti, NPM 56. Saya Aptakania Damayanti, NPM 54. Saya Farida Purnomo, NPM 78. Saya Belai Permatasari, NPM 97. Pada pengukuran dengan teodolit terdapat dua bacaan lingkaran, yaitu ada sudut horizontal dan sudut vertikal. Sudut horizontal menunjukkan arah horizontal teropong ke suatu target. Arti dari sudut horizontal ialah selisih antara dua arah horizontal yang berlainan, bacaan FS dan bacaan BS. Salah satu fungsi dari sudut horizontal ialah untuk menghitung azimut poligon. Sedangkan sudut vertikal yaitu menunjukkan sudut vertikal yang berguna untuk menghitung jarak data. Next. Pengertian sudut. Yang pertama, sudut mendatar atau sudut horizontal merupakan sudut yang dibentuk oleh dua bidang normal yang melalui titik sudut tersebut. Besarnya sudut mendatar tersebut dihitung dari selisih angka bacaan kedua arah atau jurusan menurut arah putaran jarum jam. Dalam hal ini yang dimaksud dengan jurusan atau arah adalah arah bidikan teropong teodolit ke suatu target tertentu. Setelah target tepat pada benang silang lensa okuler, maka dilakukan pembacaan angka pada lingkaran mendatar. Next. Sudut horizontal dibedakan menjadi 5. Yang pertama, sudut dalam atau interior angle adalah sudut yang terletak di bagian dalam poligon tertutup. Yang kedua, sudut luar atau exterior angle adalah pelingkar sudut dalam pada poligon tertutup. Yang ketiga, sudut ke kanan atau angle to the right adalah sudut menuju FS dengan putaran searah jarum jam. Yang keempat, sudut ke kiri atau angle to the left adalah sudut menuju FS dengan putaran perlawanan jarum jam. Dan yang kelima, sudut defleksi adalah sudut miring antara sebuah garis dan perpanjangan garis sebelumnya. Pertama, sudut defleksi kiri adalah sudut defleksi yang belok ke kiri. Yang kedua, sudut defleksi kanan adalah sudut defleksi yang belok ke kanan. Pengertian sudut jurusan atau azimut merupakan besarnya sudut mendatar pada suatu titik tertentu dengan berpedoman pada sumbu Y positif salib sumbu Kartesian XY. Dalam hal ini, arah sumbu Y positif sebagai petunjuk arah utara peta dan perhitungan besarnya sudut jurusan menurut arah putaran jarum jam, dimulai dari arah utara peta yang berfungsi sebagai titik nol. Jika azimut awal diketahui dan sudut horizontal titik-titik poligon diukur, maka azimut sisi poligon yang lain bisa dihitung dengan rumus berikut. Alfa n kali n plus 1 sama dengan alfa n plus beta n dikurangi 180 derajat. Ini berlaku jika beta n adalah sudut kanan. Kemudian rumusan kedua, A alfa n dikali n plus 1 sama dengan alfa n dikurangi beta n plus 180 derajat. Ini berlaku jika beta n adalah sudut kiri. Catatan, jika hasil hitungan azimut alfa n kali n plus 1 lebih dari 360 derajat, maka alfa n kali n plus 1 dikurangi 360 derajat.
Jika hasil hitungan azimut A n kali n plus 1 kurang dari 0 derajat, maka alfa n kali n plus 1 ditambah 360 derajat. Jika hasil hitungan azimut alfa n kali n plus 1 lebih dari 360 derajat, maka alfa n kali n plus 1 dikurangi 360 derajat. Dan yang terakhir, jika hasil hitungan azimut A alfa n kali n plus 1 kurang dari 0 derajat, maka alfa n kali n plus 1 ditambah 360 derajat. Next. Contoh soalnya, jika diketahui koordinat A, XA dan YA, dan koordinat B, XB, YB, maka azimut dari titik A ke titik B adalah alfa AB sama dengan arcus tangen dalam kurung XB min XA per YB min YA tutup kurung. Dasar untuk menentukan letak kuadran azimut adalah jika delta X positif per delta Y positif, maka azimut alfa terletak di kuadran 1. Jika delta X positif per delta Y negatif, maka azimut alfa terletak di kuadran 2. Jika delta X negatif per delta Y negatif, maka azimut alfa terletak di kuadran 3. Dan yang terakhir, jika delta X negatif per delta Y positif, maka azimut alfa terletak di kuadran 4. Oke, Pengertian sudut. 3. Sudut vertikal merupakan sudut yang diukur pada bidang vertikal dan besarnya dapat dihitung dengan dua macam pedoman, yaitu A. Sudut miring atau healing adalah sudut yang diukur pada lingkaran vertikal dan besarnya dihitung dengan berpedoman pada arah mendatar sebagai awal perhitungan dengan ketentuan bertanda positif apabila arah putarannya menuju vertikal atas dan bertanda negatif apabila arah putarannya menuju vertikal ke bawah. Next. B. Sudut zenit merupakan sudut yang diukur pada lingkaran vertikal dan besarnya dapat dihitung dengan berpedoman pada arah vertikal atas. Titik zenit sebagai titik nol atau awal perhitungan. Contoh soal dan pembahasan. Diketahui satu titik yang diketahui koordinatnya A sebesar 1310,85 dan 2152,76. Diukur sudut AB 85 derajat, 52 aksel 5,3 double aksen, dan jarak antara titik A dan B 2345,25. Hitung titik koordinat B, XB, YB. Dari gambar di atas dapat diturunkan rumus koordinat delta X sama dengan XB min XA, delta X sama dengan DAB dikali sin alfa AB. XB min XA sama dengan DAB dikali sin alfa AB. XB sama dengan XA plus DAB dikali sin alfa AB atau absis. Delta Y sama dengan YB min YA. Delta Y sama dengan DAB dikali cos alfa AB. YB min YA sama dengan delta DAB dikali cos alfa AB. YB sama dengan YA plus DAB dikali cos alfa AB. Disebut ordinat. Contoh soal dan pembahasan. XB sama dengan XA ditambah DAB dikali sin alfa AB sama dengan 1310,85 ditambah 2345,25 dikali sin 85 derajat 52 aksel 5,3 double aksen. 1310,85 ditambah 2345,25 dikali 0,944. 1310,85 ditambah 2331,179 sama dengan 3642,029 meter. YB sama dengan YA ditambah DAB dikali cos alfa AB sama dengan
2152,76 ditambah 2345,25 dikali cos 85 derajat 52 aksen 5,3 double aksen sama dengan 2152,76 ditambah 2345,25 dikali 0,107 sama dengan 2152,76 ditambah 250,942 sama dengan 2403,702 meter. Jadi besar titik koordinat di titik B adalah 3649,2403,702. Untuk yang berikutnya, kita akan membahas mengenai rumus untuk mencari azimut dan jarak. Untuk rumus azimut tersendiri itu pertama, untuk delta X bisa dihitung dari XB dikurangi XA. Lalu apabila kita turunkan bisa dicari dengan delta X sama dengan DAB dikali sinus alfa AB. Maka apabila kita substitusi XB min XA ke delta X, maka kita dapatkan absis di titik B sama dengan XA plus DAB dikali sin alfa AB. Begitu juga apabila kita mencari delta Y. Lalu untuk menghitung jarak, kita menggunakan rumus akar dalam kurung XB min XA tutup kurung kuadrat plus buka kurung YB min YA tutup kurung pangkat 2. Next. Nah, karena hitungan azimut menggunakan kalkulator, maka terdapat 4 kondisi, yaitu yang pertama, jika XB dikurangi XA sama dengan plus, YB dikurangi YA sama dengan plus, dan alfa AB sama dengan plus, maka termasuk ke dalam kuadran 1, yaitu lebih kecil dari 90 derajat. Maka alfa AB sama dengan alfa AB hitungan kalkulator. Untuk kondisi yang kedua, yaitu jika XB dikurangi XA sama dengan plus, YB dikurangi YA sama dengan minus alfa AB sama dengan alfa AB sama dengan minus, maka masuk ke kuadran 2, yaitu lebih kecil dari 180 derajat. Maka alfa AB sama dengan 180 derajat ditambah alfa AB dari hitungan kalkulator. Untuk kondisi yang ketiga, yaitu jika XB dikurangi XA sama dengan minus, YB dikurangi YA sama dengan minus alfa AB sama dengan plus, maka masuk ke kuadran 3, yaitu lebih besar dari 180 derajat. Maka alfa AB sama dengan 180 derajat plus alfa AB hitungan kalkulator. Lalu untuk yang keempat, yaitu jika XB kurangi XA sama dengan minus, YB dikurangi YA sama dengan plus, alfa AB sama dengan minus, maka masuk ke dalam kuadran 4, yaitu lebih kecil dari 360 derajat. Maka alfa AB sama dengan 360 derajat ditambah alfa AB hitungan kalkulator. Next. Sudut azimut dan jaraknya. Jadi diketahui dua titik, yang pertama titik A 2150,898 4256,756 dan titik B 4700,576 3251,296. Yang pertama kita hitung sudut azimutnya dulu. Dengan rumus alfa AB sama dengan arti tangan XB min XA min YB min YA. Dari pengurangan tersebut diperoleh bahwa XB min XA itu positif dan YB min YA itu negatif, maka berada di kuadran 2, sehingga perhitungan tersebut ditambah 180 derajat, peroleh 111,52 derajat. Kemudian menghitung jaraknya dengan rumus DAB sama dengan akar XB min XA kuadrat plus YB min YA kuadrat. Dari perhitungan tersebut dimasukkan angka yang di atas, diperoleh 2740,77 meter. Berikut
Contoh soal untuk perhitungan azimut kaki-kaki poligon pada gambar di samping bisa dilihat bahwa alfa 12 diketahui 120 derajat. Kemudian kita mencari alfa 23, alfa 34, dan alfa 45. Untuk alfa 23 bisa dihitung dengan alfa 12 ditambah beta 2 dikurangi 180 derajat. Sehingga 120 derajat ditambah 100 derajat dikurang 180 derajat sama dengan 40 derajat. Untuk alfa 34 yakni alfa 23 ditambah beta 3 dikurang 180 derajat, yakni 40 derajat ditambah 210 derajat dikurang 180 derajat sama dengan 70 derajat. Untuk alfa 45 sama dengan alfa 34 ditambah beta 4 min 180 derajat, yakni 70 derajat ditambah 190 derajat dikurang 180 derajat sama dengan 80 derajat. Untuk contoh soal dan pembahasan berikutnya, hitunglah jarak, azimut, dan sudut dalam dari poligon pada gambar di samping. Mencari jarak kaki-kaki poligon. Yang pertama, mencari nilai DAB. Untuk rumusnya, akar dalam kurung XB min XA kuadrat ditambah dalam kurung YB min YA kuadrat sama dengan akar dalam kurung 300 minus 100 kuadrat ditambah dalam kurung 300 minus 200 kuadrat sama dengan akar 200 kuadrat ditambah minus 100 kuadrat sama dengan akar 50.000 sama dengan 223,61. Yang kedua, mencari nilai DBC. Untuk rumusnya, akar dalam kurung XC min XB kuadrat ditambah dalam kurung YC min YB kuadrat sama dengan akar dalam kurung 500 minus 300 kuadrat ditambah dalam kurung 200 minus 300 kuadrat sama dengan akar 200 kuadrat ditambah minus 100 kuadrat sama dengan akar 50.000 sama dengan 223,61. Yang ketiga, mencari nilai DCD. Untuk rumusnya, akar dalam kurung XD min XC kuadrat ditambah dalam kurung YD min YC kuadrat sama dengan akar dalam kurung 300 minus 500 kuadrat ditambah dalam kurung 100 minus 100 kuadrat sama dengan akar minus 200 kuadrat ditambah minus 100 kuadrat sama dengan akar 50.000 sama dengan 223,61. Yang terakhir, mencari nilai DCA. Untuk rumusnya, akar dalam kurung XA min XB kuadrat ditambah dalam kurung YA min YD kuadrat sama dengan akar dalam kurung 100 minus 300 kuadrat ditambah dalam kurung 200 minus 100 kuadrat sama dengan akar minus 200 kuadrat ditambah 100 kuadrat sama dengan akar 50.000 sama dengan 223,61. Jadi untuk nilai DAB sama dengan DBC sama dengan DCD sama DDA sama dengan 223,61. Yang ketiga, mencari nilai DCD. Untuk rumusnya, akar dalam kurung XB min XC kuadrat ditambah dalam kurung YD min YC kuadrat sama dengan akar dalam kurung 300 minus 500 kuadrat ditambah dalam kurung 100 minus 200 kuadrat sama dengan akar minus 200 kuadrat ditambah minus 100 kuadrat sama dengan akar 50.000 sama dengan 223,61. Yang terakhir, mencari nilai DDA. Untuk rumusnya, akar dalam kurung XA min XD kuadrat ditambah dalam kurung YA min YB kuadrat sama dengan akar dalam kurung 100 minus 300 kuadrat ditambah dalam kurung 200 minus 100 kuadrat sama dengan akar minus 200 kuadrat ditambah 100 kuadrat sama dengan akar 50.000 sama dengan 223,61.
Jadi untuk nilai DAB, DBC, DCB, dan DBA adalah 223,61. Untuk perhitungan selanjutnya yaitu menghitung azimut kaki-kaki poligon atau sudut jurusan kaki-kaki poligon. Untuk yang pertama yaitu menghitung azimut AB dengan rumus tangan pangkat min 1 bak kurung XB min XA per bak kurung YB min YA. Dapat diketahui di situ XB min XA adalah delta X dan YB min YA adalah delta Y. Lalu kita masukkan angkanya sama dengan tangan pangkat min 1 buka kurung 300 min 100 per buka kurung 300 min 200 tutup kurung sama dengan tangan min 1 buka kurung 200 tutup kurung per buka kurung 100 tutup kurung. Lalu kita mendapatkan hasil 63 derajat, 26 aksen, 0,6 double aksen. Maka azimut AB berada di kuadran 1 sehingga tidak perlu ditambahkan sudut. Lalu yang kedua yaitu menghitung azimut di BC. Dengan rumus tangan pangkat min 1 buka kurung XC min XB per YC min YB. Di situ dapat diketahui XC min XB sama dengan delta X dan YC min YB sama dengan delta Y. Lalu dimasukkan angkanya sama dengan tangan pangkat min 1 buka kurung 500 min 300 tutup kurung per buka kurung 200 min 300 tutup kurung sama dengan tangan pangkat min 1 buka kurung 200 per buka kurung min 100 tutup kurung. Karena di situ hasilnya negatif dan kurang dari 180, maka ditambahkan sudut sebesar 180, yaitu hasilnya nanti 180 derajat plus min 63 derajat 26 aksen 6 double aksen sehingga mendapatkan hasil 116 derajat 33 aksen 54 double aksen yang berada di kuadran 2. Lalu yang ketiga yaitu menghitung azimut di CD dengan rumus tangan pangkat min 1 buka kurung XD min XC tutup kurung per buka kurung YD min YC tutup kurung. Itu dapat diketahui XD min XC sama dengan delta X, YD min YC sama dengan delta Y. Lalu dimasukkan angkanya sama dengan tangan pangkat min 1 buka kurung 300 min 500 tutup kurung per buka kurung 100 min 200 tutup kurung sama dengan tangan pangkat min 1 buka kurung min 200 tutup kurung per buka kurung min 100 tutup kurung. Karena di situ hasilnya positif, maka perlu ditambahkan sudut sebesar 180 derajat dengan hasil sama dengan 180 derajat plus 63 derajat 26 aksen 06 double aksen sama dengan 243 derajat 26 aksen 06 double aksen yang berada di kuadran 3. Lalu yang keempat yaitu menghitung azimut DA dengan rumus tangan pangkat min 1 kali XA min XD per YA min YD. XA min XD sama dengan delta X, YA min YD sama dengan delta Y. Lalu dimasukkan angkanya sama dengan tangan pangkat min 1 buka kurung 100 min 300 tutup kurung per 200 min 100 tutup kurung sama dengan tangan pangkat min 1 buka kurung min 200 tutup kurung per buka kurung 100 tutup kurung.
karena di situ hasilnya negatif dan lebih kecil dari 360 derajat, maka diperlukan penambahan sudut sebesar 360 derajat. Sehingga 360 derajat plus min 63 derajat 26 aksen 06 double aksen, sehingga mendapatkan hasil 296 derajat 33 aksen 54 double aksen yang berada di kuadran 4. Untuk perhitungan selanjutnya yaitu menghitung sudut dalam atau interior angle. Yang pertama, kita menghitung sudut beta A sama dengan alfa AD minus alfa AB sama dengan dalam kurung alfa DA minus 180 derajat minus alfa AB sama dengan dalam kurung 296 derajat 33 aksen 54 double aksen minus 180 derajat tutup kurung kurangi 63 derajat 26 aksen 06 double aksen sama dengan 53 derajat 07 aksen 48 double aksen. Yang kedua, kita menghitung sudut beta B sama dengan alfa BA minus alfa BC sama dengan dalam kurung alfa BA min 180 derajat dikurangi alfa BC sama dengan dalam kurung 63 derajat 26 aksen 06 double aksen min 1800 tutup kurung minus 116 derajat 33 aksen 54 double aksen sama dengan minus 233 derajat 07 aksen 48 double aksen ditambah 360 derajat sama dengan 126 derajat 52 aksen 12 double aksen. Next. Yang ketiga, kita mencari sudut beta C sama dengan alfa CB minus alfa CT sama dengan dalam kurung alfa BC min 180 derajat tutup kurung minus alfa CT sama dengan buka kurung 116 derajat 33 aksen 54 double aksen minus 180 derajat dikurangi 243 derajat 26 aksen 06 double aksen sama dengan minus 306 derajat 52 aksen 12 double aksen ditambah 360 derajat sama dengan 53 derajat 07 aksen 48 double aksen. Yang terakhir, kita mencari sudut beta D yaitu alfa DC dikurangi alfa DA sama dengan buka kurung alfa CD minus 180 derajat tutup kurung dikurangi alfa DA sama dengan buka kurung 243 derajat 26 aksen 06 double aksen min 180 derajat tutup kurung minus 296 derajat 33 aksen 54 double aksen sama dengan minus 233 derajat 07 aksen 48 double aksen ditambah 360 derajat sama dengan 126 derajat 52 aksen 12 double aksen. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.